Halo Sobat Sibot, kembali lagi dengan Sibot yang akan membawakan alur cerita film tentang seorang Boy, tetapi si Dekom yang terobsesi menjadi presiden Amerika dan mengatasnamakan politik demi menguasai satu dunia tidak menyetujui jika harus dinonaktifkan. Tetapi si Max memprotes alasan si Dekom karena hal ini tidak ada kaitannya dengan politik yang terjadi di Amerika Serikat. Setelah musyawarah selesai, si Dekom menghampiri si Max untuk merekomendasikan orang yang akan terbang ke stasiun luar angkasa karena diperintah oleh presiden, dan orang yang direkomendasikan oleh si Dekom adalah kakaknya si Mac, yaitu si Jack. Si Mac pun agak gimana gitu karena sangat tidak ingin memakai jasa kakaknya.
film pun bergerak ke stasiun luar angkasa di mana sedang diadakan pengecekan atas satelit Afghanistan yang dilakukan si Mahmud atas perintah si UT. Ini dia si UT. Dia merupakan kapten baru pengganti si Jack. Satelit Afghanistan pun datang, lalu si Mahmud mentransfer data dari satelit itu ke holoframe miliknya, dan si Mahmud menemukan sesuatu, yaitu kegagalan sistem yang disebabkan oleh virus. Lalu dia berpikir untuk menyimpan dulu saja bukti itu sebelum memberitahukan ke semua orang. Saat di perjalanan menuju loker, dia bertemu si Duncan yang mengajaknya bermain game, tapi si Mahmud tidak menggubris si Duncan dan terus melanjutkan perjalanannya. Sampailah dia di locker room miliknya, lalu menyimpan semua hasil transferan data dari satelit tersebut, dan si Duset yang melihatnya lalu mengingat si Mahmud meletakkan data itu di locker room mana. Setelah itu si Mahmud pun pergi ke toilet. Saat di perjalanan, dinding pemisah antara dunia luar dan stasiun pun terbuka lebar, dan si Mahmud pun harus meregang nyawa saat itu juga. Cerita pun kembali kepada si Mac yang sedang membujuk si Jack agar pergi keluar angkasa karena telah terjadi keanehan bencana yang terjadi di Afghanistan. Terus satu orang tewas di stasiun angkasa secara tiba-tiba. Lalu si Jack pun mulai berpikir dan memberi waktu 1 hari kepada si Mac untuk memutuskan pergi atau tidak. Cerita pun beralih ke Cina bagian utara, lebih tepatnya di Hong Kong, ketika si Cheng mengecek satelit di Afghanistan dan ternyata tidak bisa karena terkunci. Si Cheng pun harus menelpon si Mac, tetapi sayangnya si Mac tidak aktif. Selepas menelpon, si Cheng pun pergi ke supermarket untuk membeli minuman dingin karena kehausan dan kepanasan. Saking panasnya, kucing si Cheng pun masuk ke dalam kulkas. Setelah berbelanja, si Cheng pun pulang dan tak sengaja menjatuhkan telurnya. Lantas si Cheng pun melihat ke bawah, tiba-tiba telurnya menjadi matang dan keluarlah lava panas dari dalam perut bumi. Si Cheng pun kabur dan meninggalkan tempat itu sejauh-jauhnya. Ternyata hal inilah yang menyebabkan si Cheng kehausan dan kepanasan, tapi tidak dengan kelaparan. Ketika sudah jauh dari zona bahaya, si Cheng pun kaget karena melihat mobil macet di depan matanya. Lalu si Cheng pun melakukan rem dadakan dan melihat suhu di luar ruangan sudah mulai aman. Si Cheng pun keluar untuk memastikan dirinya sudah aman dan melihat kotanya sudah hancur di lahap lava panas bumi. Berlanjut ke si Mac yang izin kepada anaknya untuk bertugas di stasiun luar angkasa dan berjanji akan pulang kepada anaknya karena anaknya sangat sayang kepada si Jack. Setelah sehari berpikir dan merenung, si Jack pun memberanikan diri untuk ke stasiun luar angkasa karena misi tugas ini sangat penting bagi dirinya dan kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Si Jack pun sudah sampai di stasiun luar angkasa dan langsung disambut oleh si UT yang menginformasikan kepada si Jack apa saja yang tidak beres di stasiun luar angkasa ini. Lalu si UT pun memperkenalkan si Jack kepada asisten-asisten pribadinya. Ini si Duncan, sang ahli sistem di stasiun luar angkasa. Ini si Adisa bagian seksi struktur. Ini si Hernandez bagian robot. Ini si Duset bagian komunikasi dan keamanan. Pengenalan pun selesai. Kita beralih ke si Cheng yang memberitahu si Max tentang kejadian yang terjadi di Hong Kong, yaitu sebuah ledakan lava bumi yang sangat panas. Tetapi hal yang mengejutkan adalah si Cheng tidak bisa mengontrol atau mengakses satelit yang ada di Hong Kong. Begitu pula si Max yang sama tidak bisa mengakses satelit Dutch Boy yang berada di Hong Kong. Dan menurut si Cheng, orang yang memblokir mereka berdua adalah orang yang berada di tempat si Max bekerja. Selepas menelpon, tiba-tiba ruangan di kantor si Cheng padam.
Setelah itu, gerombolan orang pun masuk ke dalam ruangan si Cheng, tetapi si Cheng berhasil bersembunyi dan orang-orang itu mengobrak-abrik data yang ada di dalam laptop. Ternyata orang inilah yang bermaksud untuk menghapus semua data yang diketahui oleh si Cheng, dan entah siapa yang menyuruh dia. Cerita pun beralih kepada si Max yang sedang melakukan scanning untuk mengetahui kenapa bisa terjadi kasus pembekuan di Afghanistan dan lava panas di Hong Kong. Cerita kembali kepada si Max yang mendapatkan info dari si Cheng. Dia pun langsung menghubungi si Dana sebagai ahli cyber di gedung dia tempat bekerja. Lalu si Dana menyampaikan bahwa kejadian ini disebabkan karena kegagalan sistem yang menyebabkan akses dirinya diblokir, dan ini terlihat disengaja. Begitulah menurut si Dana setelah mengecek kejadian ini. Kali ini si Dekom dan si Mac menghampiri atau mengobrol lewat video call layar lebar pada si Jack dan menyuruh si Jack untuk melaporkan segala sesuatu yang terjadi di atas kepada si Mac menurut si Dekom. Saat si Dekom sudah pulang, si Jack pun langsung berbicara ketidaksukaannya karena harus melapor kepada si Max. Tetapi si Max memberitahu si Jack bahwa dirinya tidak dapat mengakses satelit Dutch Boy karena ada yang memblokirnya. Dan si Jack yang mendengar hal itu langsung menyuruh si UT dan teman-temannya untuk mengecek kondisi satelit Hong Kong. Tidak lama setelah video call berhenti, satelit Hong Kong pun tiba di stasiun luar angkasa untuk dicek kondisi, keadaan, dan data-datanya. Tetapi data-data itu kemungkinan rusak karena setibanya di stasiun luar angkasa, satelit itu mengamuk dan tidak bisa dioperasikan. Pada saat si Jack telah putus asa karena perangkatnya rusak, si Duset pun menyarankan satu lagi untuk mengambil pintu-pintu panel yang tersangkut di bagian stasiun, yang sebelumnya pintu itu tiba-tiba terbuka dan mengakibatkan si Mahmud tewas. Menurut si Duset, di sana pasti ada data yang dapat menyebabkan itu semua terjadi. Tidak banyak cincang ngangong-ngangong, si Jack dan si Ute pun langsung beranjak ke pintu yang berada di luar sana. Setelah melayang-layang di udara, mereka pun sampai di tempat pintu itu tersangkut. Lalu mereka membawanya pulang. Ketika membawanya pulang, si Jack kehilangan kendali saat bajunya error. Si Jack pun harus melemparkan pintu panel itu, kemudian menggapai sebuah tali, dan si Jack pun berhasil menggapai sebuah tali itu, lalu membawa chip panel itu yang berisikan data-data penting, tetapi dia merahasiakannya dari teman-teman si Ute karena si Jack tahu ada seseorang yang mencoba membunuhnya. Setelah berhasil menyembunyikannya dari teman-teman si Ute, mereka berdua pun langsung mengecek isi data dari panel tersebut. Ternyata data tersebut membuktikan bahwa si Mahmud bukanlah kecelakaan, tapi memang sengaja dibunuh dikarenakan dia telah menemukan virus di satelit Dutch Boy. Cerita kembali kepada si Mac yang telah berjanji dengan si Cheng untuk makan sore dan mengobrolkan sesuatu. Tetapi saat si Cheng akan menyeberang, tiba-tiba seseorang di belakangnya mendorongnya hingga tertabrak, terpental, terbulak-balik. Dan pada si Cheng sakaratul maut, dia menyebutkan kepada si Mac proyek Zeus yang membuat si Mac pun kebingungan. Apa itu proyek Zeus? Zeus kali 5.000 kah? Setelah kejadian tersebut, si Mac pun terus memberitahu si Jack, dan si Jack memberi kode yang tidak disebutkan, tetapi dia menyampaikannya dengan sangat-sangat rahasia karena kini incaran para musuh adalah dirinya dan si Max. Lalu si Dana pun dikagetkan oleh si Max karena dia ingin membuka apa sih kode rahasia yang diberikan oleh si Jack, dan si Jack ternyata memberikan kode bahwa proyek Dutch Boy telah disabotase oleh pihak
tertinggi pemerintahan Amerika Serikat. Kini hanya ada satu pilihan karena berkas-berkas yang ada di Gedung Putih tidak bisa diretas oleh si Dana. Kemudian si Max menyuruh pacarnya untuk membawa data dari Gedung Putih secara paksa karena dia bekerja di dalam Gedung Putih. Pada akhirnya pacar si Max pun mau setelah melewati debat yang sangat panjang. Di atas langit, si Jack pun mengecek CCTV yang menurut si Ute, si Mahmud telah berhasil menemukan sesuatu lalu ingin menyimpannya ke dalam lobi. Setelah melihat rekaman itu, si Jack pun mencari loker milik si Mahmud, tetapi jong, tidak ada apa-apa di loker si Mahmud. Dan tiba-tiba si Buset pun datang memberitahu si Jack bahwa loker si Mahmud ada di sebelah sana, dan ketika membukanya, selamat, Anda mendapatkan data-data satelit yang Anda butuhkan. Langsung saja si Jack mencari tahu apa yang ditemukan si Mahmud, dan ternyata apa yang ada di dalamnya adalah virus yang membuat sistem gagal. Tetapi si Mahmud belum menyampaikan hal itu kepada siapapun, dan akhirnya si Mahmud pun dibunuh. Lalu si Max dan kawan-kawan pun sedang menobar proyek Zeus, dan ternyata proyek Zeus itu
ini adalah si Dekom, bukan si presiden, dan menyuruh pacarnya untuk menyelamatkan sang presiden dari badai geostorm yang akan menimpa Stadium Orlando. Dan kejadian itu pun terjadi di banyak negara seperti Rusia, India, dan Dubai. Cerita kembali ke si Max yang mencoba kabur yang disupirin oleh pacarnya, yang ternyata dia dikejar-kejar oleh orang-orang suruhan si Dekom. Dan pada akhirnya pacar si Max menunjukkan tajinya untuk membunuh sang supir. Kini tersisa orang yang membunuh si Cheng dan langsung dihantam oleh pacar si Max hingga mobilnya meleduk. Kini si Jack harus berjuang sendirian setelah dia meminta si Ute untuk pulang karena dirinya akan meribot manual sistem dashboard. Dan si Ute pun memberikan sebuah alat untuk menangkap transparansi di jari si presiden. Cerita berlanjut ke si Dekom yang menyegat mobil yang membawa presiden dan membasokkannya. Tetapi si Dekom telah tertipu dan kini diberikan pitingan manja oleh pacar si Max, lalu menangkap dan menjebloskannya ke penjara. Meskipun kini si Dekom telah dipenjara, tetapi tidak menghentikan bencana-bencana alam yang terjadi di dunia ini karena kita membutuhkan biometrik sidik jari si presiden. Aksi kejar-kejaran bersama waktu pun tak terhindarkan. Saat waktu geostorm hanya tersisa 10 menit lagi, sang presiden langsung menuju ke si Jack dan mengirimkan biometrik tubuhnya untuk mengakhiri semua bencana ini. Kini si Jack memberitahu si Max bahwa dirinya tidak akan pulang ke bumi karena ini tugas terakhir dan ini jalan satu-satunya meskipun harus menghancurkan diri di stasiun luar angkasa. Saat transfer data biometrik milik presiden sudah selesai, si Jack pun pergi ke ruangan khusus untuk mereset ulang dan mengaktifkan kembali Street Dashboard. Waktu pun terus berjalan hingga bersisa 5 menit lagi menuju munculnya badai geostorm. Namun si Jack yang sedang menuju ruangan khusus itu mendapatkan kendala yang akhirnya harus berenang-renang di udara. Sesampainya di ruangan tersebut, si Jack memasukkan kode, namun sayangnya kode itu pun salah. Tetapi dengan mengejutkan kita semua termasuk si Jack, si Ute tiba-tiba datang dan menunjukkan bahwa pintunya salah. Si Jack pun merasa malu, lalu mereka berdua pergi ke ruangan tersebut untuk menonaktifkan kembali sistem yang terkena virus. Dan mereka mempunyai selisih waktu sedikit dengan badai geostorm, tetapi berkat kegigihan mereka berdua dan skenario film, mereka pun berhasil. Kini semua virus pun hilang dan kendali kembali lagi ke tangan NASA, yang membuat orang-orang NASA berbahagia, tetapi tidak dengan si Max karena dia mengetahui bahwa kakaknya akan meninggal di luar angkasa sana. Tetapi saat si Jack dan si Ute pasrah dengan keadaan, tiba-tiba si Jack melihat satelit dashboard yang nganggur. Langsung mereka pun meluncur bebas ke dalam satelit dashboard dan pergi meninggalkan stasiun luar angkasa, dan semua itu dapat dilihat oleh orang-orang yang berada di kantor NASA dan juga si Max yang langsung mengirimkan bantuan kepada si Jack agar bisa menaiki pesawat ulang-alik dan kembali ke bumi. Si Mac pun bahagia karena kakaknya selamat. Tamat sungguh ending yang di luar angkasa.